Saya nggak tahu nih mekanismenya nanti bakal di-share atau gimana, cuman ya harapannya memang kalau misalnya memang nanti bisa di-share, teman-teman ada yang nggak sempat hadir bisa diulang gitu ya. Nah itu dia, Oke, benar Pak. mhm, eee, oke, teman-teman sebelumnya Kang Vidi sama teman-teman sebelumnya sebelum di kemana-mana saya mau kasih tahu dulu ya. Nanti kalau saya tiba-tiba harus melipir dulu, mohon maaf ya, ini karena kebetulan lagi di Magelang, di rumah mertua, dan orang lagi pada kosong. Kayaknya nanti takut ada orang datang, misalnya harus buka gerbang dan lain-lain, entar saya izin melipir 1-2 menit ya, Kang Vidi ya, kalau nanti diperlukan Oke, ya. Ngasih siap Kos, disclaimer dulu nih, kalau nanti siap tiba-tiba Kos. melipir. Oke, ya, Jadi oke. oke, Ya, teman-teman semua, ini sedikit perkenalan dari saya. Nama lengkap saya Muhammad Andriza Syarifuddin, biasa dipanggil Udin, atau mungkin karena banyak teman-teman yang pernah mengikuti kegiatan di PPEJP, Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan, saya dikenal dengan nama Coach Udin gitu ya. Nah, kebetulan memang saya basicnya adalah juga pelaku usaha dan kebetulan terjun ke bisnis ekspor. Salah satu dua perusahaannya yaitu adalah Nusa Berdaya dan yang kedua adalah Nusa Tropical dengan brandnya Nusa Fresh. Mungkin teman-teman juga sudah kenal dengan Coach Pekik, itu adalah salah satu tim di mana kita sama-sama nggak sengaja dulu pas belajar di PPEJP dan kemudian akhirnya kita menginisiasi bisnis. Nah, semoga nanti teman-teman di IEC juga banyak nih embrio-embrio bisnis bareng nih, berawal dari pertemanan-pertemanan hingga akhirnya bisa melahirkan sebuah entitas atau mungkin bisnis bersama gitu. Nah, sebenarnya untuk topik artificial intelligence dalam ekspor ini berawal di request oleh Mas Rey ya, dan dia mengacu pada sebuah konten dalam PPEJP yang dimana saya waktu itu juga menyampaikan hal yang sama tentang artificial intelligence untuk ekspor. Nah, awal ceritanya kenapa ada diskusi atau pembahasan tentang AI ini, satu karena saya di PPEJP mengampu mata kuliah atau course yang berkaitan tentang semua berbasis digital marketing. Berawal dari akses survei pasar melalui internet, bisnis online ekspor, kemudian ekspor digital marketing, dan cara mencari buyer. Pokoknya yang ada embel-embel online-nya, itu saya dapat amanah dari Kementerian Perdagangan untuk membawa materi tersebut sejak 2019. Berarti ini udah masuk tahun kelima, dan sekaligus mendesain kurikulum tentang materinya seperti apa, misalnya kegiatan selama 3 hari, atau misalnya kegiatan seminggu atau 2 minggu atau mungkin setahun, kita sama-sama terlibat dalam mendesain silabus dan kurikulumnya. Nah, karena dalam proses pendesainan kurikulum dan silabus tersebut banyak melihat request dari peserta, kemudian melihat fenomena sekarang sudah masuk AI, akhirnya mau nggak mau saya harus belajar tentang AI. Dan AI tersebut saya bawakan, saya sampaikan, saya kemas, dan hingga akhirnya bisa dibilang sekelumit materinya akan dibawakan di webinar ini. Adapun biasanya kalau misalnya webinar, jadi memang nggak biar untuk memanage ekspektasi teman-teman nggak akan terlalu dalam ya. Jadi mungkin masih dalam tahapan-tahapan yang kulit-kulitnya dulu, tapi nanti kalau misalnya kita mau diskusi lebih intens, lebih teknis, kita bisa atur jadwalnya lagi ya. Oke, jadi untuk sebagai pengawalan, mungkin hari ini yang akan dibahas yaitu adalah pertama, definisi dari artificial intelligence dan bagaimana AI atau artificial intelligence ini memang bisa membantu kegiatan berbisnis teman-teman semua. Terus bagaimana AI, sedikit sejarah dan juga pengantar, dan nanti lebih dalamnya adalah berkaitan tentang aplikasi AI dalam berbagai industri dan juga konteksnya dalam ekspor. Semoga teman-teman bisa relate semua dan bisa sama-sama belajar dalam mengaplikasikan AI. Jadi biar kelihatan keren ya, kita pakai AI gitu sekarang. Walaupun ujung-ujungnya sebenarnya yang kita lakukan sehari-hari masih sangat manual, masih sangat konvensional. Ketemu dengan buyer masih ngomong langsung, ketemu dengan ada email masuk dari calon buyer, kita balas pakai email biasa. Nah, semoga nanti harapannya ya minimal sih, nggak usah muluk-muluk, minimal teman-teman
tahu dulu aja sedikit-sedikit, atau mungkin di antara teman-teman ada yang sudah pro, sudah master, gitu, nanti bisa sama-sama saling diskusi gitu ya. Nah, sebagai pembukaan, jadi kebetulan saya ini background-nya bukan background anak IT, kebetulan saya adalah menjalankan bisnis dan mendirikan bisnis itu eranya di era kurang lebih 10 tahun terakhir. Jadi memang saya terjun bisnis selama 10 tahun terakhir, dan saya basic-nya adalah belajar bisnis itu ikut ke dalam bootcamp. Jadi ada pelatihan, ada pendampingan, ada akselerator, kemudian ada inkubator, itu saya ikutin semua. Dan kebetulan pada saat saya belajar bisnis, itu di dalam inkubator-inkubator tersebut, teman-temannya rata-rata adalah pelaku digital semua. Kayak standarnya kan itu 10 tahun terakhir kan era-eranya bubble .com lah, kayak Tokopedia, Bukalapak, Gojek, dan lain-lain. Dan itu banyak kemudian second wave atau gelombang kedua, gelombang ketiga dari para startup digital ini mulai bermunculan. Nah, kebetulan gara-gara ikutan kelas inkubator, memaksa diri untuk terpapar tentang teknologi, tentang macam-macam tools-nya, termasuk juga AI gitu ya, teman-teman. Nah, kalau sedikit by definition, AI atau Artificial Intelligence ini simpelnya adalah salah satu bidang ya, salah satu bidang aja dalam dunia IT gitu ya, yang kira-kira simpelnya adalah karena by definition-nya adalah artificial intelligence, teman-teman bisa baca. Cuman simpelnya adalah kalau kita artikan kecerdasan buatan. Maksudnya adalah karena itu adalah kecerdasan buatan, jadi sistem ini dibuat oleh seorang atau programmer atau company gitu yang bisa membuat sistem ini bertindak seolah-olah sebagai manusia. Nah, gimana tuh maksudnya manusia? Nah, manusia ini kan dia memiliki insting, dia bisa berpikir, dia bisa belajar, dan juga dia bisa beradaptasi. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti cabang dari AI macam-macam tuh, salah satunya ada ngomongin machine learning, ada ngomongin deep learning, nanti ada ngomongin big data, ada NLP, dan lain-lain. Itu banyak banget. Tapi intinya kurang lebih sistem yang mungkin dia gampangnya adalah bisa berpikir kali ya, bisa berpikir dan menyerupai manusia, ya. Tapi nggak bisa, yang belum bisa jauh-jauh nih. Misalnya manusia bisa merasakan, nah AI ini belum ada tuh, karena belum ada teknologinya sampai perasaan, ya. Namun AI bisa membantu kita membuat orang memiliki perasaan terhadap kita, tapi AI-nya sendiri tidak memiliki. Nah, mungkin agak sedikit jauh kali pemahamannya. Nah, ini saya coba kasih sedikit analogi ya teman-teman. Jadi misalnya bedanya apa nih? Misalnya dulu tuh ada pemrograman biasa atau komputer gitu gampangnya. Terus kemudian sekarang ada AI. Nah, kalau misalnya pemrograman biasa seperti komputer itu dia bekerja itu basisnya adalah input atau rekamannya. Sehingga kalau misalnya dia tidak mendapatkan input, ketika kita bertanya sesuatu, dia itu pilihannya adalah error gitu ya. Nah, ini kalau saya coba ngasih contoh gini misalnya. Kalau pemrograman biasa nih, misalnya kita kasih ini kok duren jadinya. Ini jeruk ya teman-teman. Jeruk ini gambarnya seperti ini. Dia bentuknya bulat, warnanya orange, kemudian dalamnya ada bulir-buliran, terus ada serat-serat berwarna putih gitu ya. Ini bisa kita definisikan sebagai jeruk gitu. Nah, sehingga kalau kita memasukkan gambar jeruk, mereka tuh langsung tahu ini adalah jeruk. Nah, terus kita masukin misalnya gambar atau bentuk wujud seperti ini, atau semangka gitu ya. Bentuknya bulat, mungkin diameternya lebih dari 30 cm gitu, 20 sampai 30 cm, warnanya hijau, ada pola hijau tuanya, dalamnya berwarna merah, bentuknya soft, lunak, kemudian ada biji-bijinya. Nah, itu bisa didefinisikan sebagai semangka. Nah, tiba-tiba kita bertanya ke sistem ini apa ya? Nah, dia akan langsung error karena nggak ada tuh input yang gambarnya seperti ini. Nah, itu analoginya teman-teman biar memahami tentang AI. Nah, itu pemrograman biasa. Nah,
Tapi ketika AI, misalnya contoh, kita memberikan inputnya adalah jeruk, konteksnya sama. Kemudian kita memasukkan input berupa semangka gitu ya. Nah, dia mulai berpikir tuh, oh si jeruk itu adalah bentuknya bulat, diameternya misalnya berapa itu ya kira-kira 5 cm mungkin ya, 5 cm, 10 cm, dan seterusnya. Terus bentuknya juga agak lunak gitu ya. Terus kemudian kita masukkan semangka gitu ya. Kita masukkan semangka bulat, tapi memang jauh lebih besar daripada jeruk, dengan isinya seperti apa. Nah, terus kemudian kita masukin kita bertanya kepada dia, kepada sistem. Nah, sistemnya kita kasih gambar, ini apa? Nah, dia langsung menganalisis ibaratnya nih. Kalau misalnya anak kecil gitu, dia langsung megang-megang, raba-raba. Oh, kulitnya keras ya. Terus kalau misalnya di dalam itu bentukannya agak lebih keras ya daripada si yang sebelumnya. Dalam hal ini jeruk dan dalam hal ini misalnya semangka. Nah, dia langsung bisa mengambil kesimpulan. Oh, ini bukan jeruk, ini bukan semangka. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau misalnya yang pertama, kalau misalnya nggak ada rekamannya dia error. Kalau misalnya yang kedua, AI, dia bisa berpikir, dia bisa memberikan interpretasi, dan dia bisa memberikan wisdom atau saran kepada orangnya. Ini tuh bukan jeruk, ini tuh bukan semangka. Jadi ini adalah analogi sederhana ya teman-teman tentang si AI. Nah, saya akan coba sedikit membawanya agak berteori ya. Ini teori anak jalanan yang nggak belajar secara dari bangku kuliah ya tentang AI. Jadi gini teman-teman, kita sering mendengar gitu ya. Kalau saya ingat dulu pas saya kuliah itu, saya kuliahnya anak teknik kebetulan, teknik industri, dan teman-teman saya itu zaman dulu tuh pengen banget kerjanya tuh di industri tuh minyak sebenarnya. Because dia bilang minyak itu adalah salah satu currency di zaman itu. Nah, makin ke sini semenjak kita tahu tentang dunia startup, dunia teknologi, tiba-tiba ada istilah baru gitu. Data is the new oil atau data is the new money. Nah, maksudnya apa? Jadi kalau misalnya kita coba lihat, kita bedah dengan istilah namanya piramida data gitu, data itu sebenarnya adalah sebuah sekumpulan informasi itu yang sifatnya masih mentah gitu. Nah, levelnya kalau kita bilang ada yang namanya data, information, knowledge, wisdom, and decision. Nanti apa akan saya kasih contohnya ya. Jadi urutannya adalah kalau kita melihat sebuah data itu belum bisa terpakai kalau kita belum bisa memahami data itu apa. Setelah kita memahami data itu apa, dia bisa memberikan insight. Ketika dia bisa memberikan insight, dia bisa memberikan saran kepada kita hingga akhirnya di akhir kita bisa mengambil sebuah keputusan. Jadi data itu saat ini sangat banyak banget. Makanya dalam konteks AI kita mengenal salah satu cabang keilmuannya adalah big data atau jumlah data yang jumlahnya sangat banyak, sangat berlimpah. Itulah kenapa AI itu makin ke sini makin diperkenalkan, tujuannya adalah biar semakin banyak orang yang menggunakan itu, semakin banyak dia memberikan data, sehingga data yang terkumpul semakin besar. Otomatis informasi yang didapat, polanya itu semakin terbentuk, bisa orang-orang atau sistem itu bisa akhirnya semakin memahami hingga akhirnya bisa memberikan saran ya, saran apapun itu, baik itu yang berkaitan tentang ilmu kesehatan, finansial, bisnis, hingga akhirnya nanti tentang ekspor. Jadi urutannya adalah data, informasi, knowledge atau ilmu, wisdom itu apa ya, kebijakan kali ya, terus hingga akhirnya pengambilan keputusan. Nah, ini kalau saya coba kasih contoh ya teman-teman, analogi tentang DIKAWD ini ya. Nah, singkatannya DIKWD. Jadi misalnya gini, ini kebetulan saya posisi lagi di Magelang nih teman-teman. Memang dekat dengan wilayah sawah gitu ya. Nah, ceritanya kita nih misalnya gambaran sederhana. Kita melihat nih kok langit lagi mendung ya. Jadi kondisinya adalah seperti di gambar ya. Ini kondisinya langit mendung. Nah, ini jangan mendung deh. Pokoknya kondisinya adalah seperti gambar ini. Seperti misalnya teman-teman anggap saja teman-teman lagi berjalan di sawah melihat kondisi sekitarnya seperti ini. Nah, karena ini adalah contoh sederhana, teman-teman pastinya sudah paham.
ini tuh apa gitu. Nah, kalau saya coba simulasikan atau analogikan dengan konsepsi AI, dia membedah seperti ini. Satu, data. Data dari kondisi ini ada data. Datanya apa? Satu, langitnya gelap. Kemudian udaranya terasa lembab. Ya, itu adalah hal sederhana. Oh, langitnya gelap, udaranya terasa lembab. Nah, ketika data itu diolah, dia memberikan sebuah informasinya ternyata kalau kita bedah secara detail, oh ini awannya memiliki kadar warna abu-abu ya. Kalau tadi bilangnya cuma gelap karena itu interpretasi sederhana, lalu kemudian dijadikan sebuah informasi, oh ternyata ini warnanya adalah abu-abu nih, gelap ini agak sedikit kurang clear. Nah, didefinisikan dengan warna abu-abu. Dan dengan indeks RGB 98103884 ini istilah dalam dunia pewarnaan gitu ya. Red-nya berapa, green-nya berapa, blue-nya berapa. Anggaplah seperti itu. Oh, kemudian ternyata saat ini udara yang dibilang lembab itu lebih spesifik. Oh, ternyata dia memiliki tingkat kelembaban RH 80%, teman-teman. Nah, gampangnya seperti itu ya. Dari data, informasi. Dari yang cuma bilang langit gelap, didetailkan, oh ternyata kondisinya warnanya abu-abu, indeksnya seperti ini. Nah, kalau misalnya informasi ini terkumpul secara banyak, secara terus-menerus, akhirnya berubahlah menjadi sebuah ilmu pengetahuan ya. Sorry, saya clear dulu drawingnya. Berdasarkan histori data tersebut, maka sebentar lagi akan hujan. Kenapa sih dia bisa memberikan knowledge atau pengetahuan bahwasanya selama ini kalau misalnya ada sekumpulan data seperti ini, gelap nih nggak cuma gelap ya, bisa jadi gelapnya karena ini ya, bisa jadi gelapnya karena mendadak awan cuma lewat, jadi mataharinya ketutupan. Nah, itu kan bisa dibilang gelap. Tapi ketika itu berubah menjadi informasi, dideskripsikan dengan hal yang lebih teknis, oh, kelihatan kalau ini adalah yang namanya mendung ya. Nah, ketika berubah menjadi knowledge, berdasarkan histori data tersebut, maka sebentar lagi akan hujan. Nah ini bisa dibilang level-level AI ini udah sampai sini nih. Dia udah mulai memberikan sebuah insight gitu dari pola-pola yang udah ada dari sebelumnya. Oh, sebelumnya kadar warna abu-abunya sekian, RGB-nya sekian, RH-nya atau kelembabannya misalnya dari 78, 79, ini kemungkinan besar sebentar lagi akan hujan. Dia udah mulai berpikir. Tentunya manusia pun udah bisa berpikir kan, karena kenapa kita bisa berpikir? Karena kita sudah terbiasa gitu. Dari kecil kita main keluar, oh kok di luar bau tanah ya. Nah, udah mulai bau tanah, langitnya kok gelap ya. Nah, ternyata lebih dalam, oh ternyata bentar lagi hujan. Nah, ini si AI ini dia udah mulai berpikir secara presisi nih. Oh, histori datanya sebentar lagi akan hujan, dan hujannya berpotensi berlangsung selama 60 menit. Itu level ketiga. Level keempatnya sudah masuk ke dalam yang kita sebut sebagai wisdom. Oh, karena sebentar lagi hujan, maka yuk siapin payung dan jas hujan. Dan yang terakhir barulah kita bisa mengambil keputusan. Oke, sorry ya typo, malah apaying dah tuh. Nah, kita sebagai manusia bisa mengambil keputusan, yaitu adalah mengambil payung dan jas hujan. Kenapa? Berdasarkan sekumpulan data yang sudah berubah menjadi informasi, dari informasi tersebut kita jadi paham apa yang terjadi, baru kemudian kita bisa mengambil kesimpulan dan mengambil keputusan. Level urutannya seperti ini ya. Teman-teman bisa bisa membuat contoh lain-lain ya menggunakan konteks seperti ini. Ini mungkin hal sederhana karena kita sudah terbiasa. Oh, kalau misalnya langitnya lembab, langitnya gelap, kemudian udaranya lembab, kita udah langsung lompat ke level decision. Oh, di sini berarti bentar lagi hujan. Oke, saya bawa payung deh. Namun proses berpikirnya AI seperti ini. Sekumpulan datanya dikumpulin dulu, dilihat makna dari data tersebut apa, dilihat polanya apa yang terjadi, berubah jadi knowledge, dari knowledge berubah menjadi wisdom, saran, dan kemudian menjadi keputusan. Nah, makanya kalau bisa, memang dalam penggunaan AI itu kita saat ini dunia konteksnya baru berada di level knowledge dan wisdom ya, knowledge dan wisdom. Beberapa teknologi canggih AI sudah bisa sampai level decision, teman-teman ya. Nah, ini saya coba ngasih beberapa contoh ya. Oke, misalnya AI ada beberapa
sorry, ada beberapa kategori AI ya. Ada AI yang sifatnya lemah, ada AI yang sifatnya kuat. Kalau yang lemah itu bisa dicontohkan adalah virtual assistant. Kalau misalnya teman-teman pengguna Apple, kita tahu ada namanya virtual assistant-nya namanya Siri ya. Kalau misalnya di Android namanya Google Assistant. Kalau di Amazon kita udah tahu namanya Alexa. Bahkan dia sudah sudah ada wujudnya fisiknya ya. Nah, kalau yang levelnya AI yang sudah sangat kompleks banget, itu ada seperti self-driving car, kemudian penelitian-penelitian ilmiah, kemudian diagnosa penyakit. Yang terbaru itu AI yang saya juga baru ketahui ya, itu levelnya sampai DNA, dia bisa membaca gitu, membaca kemungkinan kalau ini terus terjadi, ini memang udah sampai mendekati ranahnya udah mulai bergesekan dengan spiritual ya. Jadi AI-nya tuh udah sampai berpikir ketika kita memberikan input datanya misalnya saliva atau air liur, dia bisa membaca potensi penyakit di masa depan tuh apa, kemudian potensi tahun berapa dia mungkin terkena, mungkin ya misalnya mohon maaf gitu, oh ini ada potensi terkena penyakit X, terkena penyakit Y di tahun sekian. Dan bahkan bisa sampai lebih jauhnya lagi memprediksi, mohon maaf banget, sampai usianya gitu. Makanya ini udah sampai hal-hal yang cukup menakutkan gitu ya. Nah ini yang dia itu bisa bekerja sampai sejauh itu balik lagi karena jumlah datanya sudah banyak. Nah tentunya kalau ada hal-hal yang sifatnya kayak udah sampai deteksi penyakit, mendiagnosa penyakit, itu yang susah itu adalah datanya itu jarang atau sedikit gitu. Beda ya kalau misalnya Siri Apple, si handphone ini dia diam-diam ini sebenarnya sedang menyadap kita. Ini saya lagi ngomong, handphone di sebelah saya dia bisa mendengar. Nah, data-data itu yang informasi itu yang kemudian bisa dibilang sebagai data yang kemudian diolah. Sehingga si virtual assistant ini termasuk AI karena sumber datanya terlalu mudah, bisa diperoleh dengan gampang. Tapi kalau udah sampai level penyakit, ini memang dia untuk mengakses datanya atau sumber informasi inputnya itu masih sangat terbatas. Nah, saya coba ngasih contoh ya teman-teman. Jadi misalnya ada seorang, ini real case ya. Contoh misalnya ada nenek-nenek gitu ya. Ini kebetulan salah satu kenalan saya. Dia itu usianya sudah 65. Dia itu hobinya memasak ya, memasak ya biasalah bikin-bikin kue itu. Ini usianya udah 65 ke atas. Terus pada saat proses memasak, dia lagi bikin kue ya. Misalnya kuenya adalah cheesecake, kue keju. Nah, ketika dia lagi bikin kue, dia enak-enak bikin kue, ternyata baru sadar kalau ternyata salah satu bahan bakunya habis, yaitu adalah keju. Ini real case ya teman-teman. Ini mungkin kalau di Indonesia saya nggak tahu nih udah ada atau belum ya. Tapi sejauh ini yang saya tahu belum ada ya. Nah, kemudian yang dia lakukan adalah dia sambil bikin kue, dia teriak ke bola-bola ini yang disebut Alexa. Nah, karena ini di Amerika, Alexa sudah sangat lumrah ya. Dia cuma bilang, Alexa, please purchase half kilograms of cheese. Dia bilang kayak gitu. Dia cuma bilang kayak begitu doang. Udah, dia sambil ngaduk. Terus Alexa-nya langsung melakukan pemesanan ke dalam sistem yang terintegrasi di sana, dalam hal ini adalah Amazon. Lalu kemudian sudah langsung dibeli kejunya di sistem Amazon, lalu kejunya nggak berapa lama sudah datang di depan rumahnya. Nah, kebetulan dia itu tinggal di wilayah yang sangat dingin, dekat dengan perbatasan hutan gitu. Jadi di sana itu wilayahnya banyak rusa dan juga hewan liarnya adalah beruang. Jadi fence pagernya tinggi-tinggi dan wilayahnya sangat dingin bersalju. Nah, barangnya dia di rumah anggaplah sendiri ya. Nah, barangnya itu sudah tiba di depan rumahnya oleh Amazon yang ternyata diantarnya delivery-nya sudah menggunakan drone, namanya Amazon Prime Air. Jadi barangnya sudah langsung diantar, dia tinggal ngambil di depan pintu. Nah, ini sifatnya contoh
AI yang sudah bekerja sampai pengambilan keputusan, teman-teman. Dari dia sambil masak, dia merasa ada kekurangan, dia cuma teriak doang, lalu si Alexa mesennya ke dalam Amazon, langsung bayar dengan sistem kartu kredit, lalu kemudian barangnya di delivery sudah sampai depan rumah, dia tinggal buka pintu, ngambil kejunya, tanpa dia megang-megang device-nya. Nah, jadi deh kemudian si Cheesecake. Nah, ini adalah salah satu contoh AI yang dia itu sudah levelnya bisa dibilang masih relatif rendah, teman-teman. Karena informasinya adalah informasi sehari-hari yang dia sampaikan. Dia udah biasa ngobrol sama Alexa. Alexa, 1+1 berapa? Alexa, berapa jumlah state atau provinsi yang ada di Amerika? Alexa, kapan Joe Biden pemerintahannya akan berakhir, dan sebagainya. Informasinya sudah sangat banyak di dunia maya. Nah, yang levelnya sudah level kompleks atau advance, level AI, yaitu adalah ketika dia sudah tadi yang seperti saya singgung, dia sudah sampai level mendiagnosa penyakit. Kenapa bisa sampai level ke sini? Karena jumlah datanya itu sudah mulai banyak, dia bisa membaca polanya, lalu dia mulai berpikir dan bisa ngambil kesimpulan. Nah, di Cina itu sempat ada kompetisi kali ya, kompetisi antara AI dengan para peneliti-peneliti dan dokter dalam mendiagnosa. Contohnya adalah penyakit kanker, dan ternyata si AI ini bisa mendiagnosa, oh ini adalah kanker, itu dalam durasi jauh lebih cepat dibandingkan sekumpulan profesor-profesor yang meneliti. Kalau nggak salah ya, si AI-nya bisa berpikir selama 9 menit untuk bisa mendiagnosa, dan si profesor-profesor dan penelitinya itu membutuhkan waktu berjam-jam gitu ya. Dan itu mereka ngumpul rame-rame versus sama satu sistem. Nah, ini kurang lebih salah satu hal AI yang sudah levelnya kompleks ya. Ini mungkin sebagai pembuka, sebagai awalan ya teman-teman, tentang contoh-contoh AI dalam kehidupan sehari-hari yang sebenarnya sudah sangat dekat dengan kehidupan kita. Nah, mungkin pertama, sorry ini agak lompat kali ya. Jadi saya coba sedikit, kita akan masuk ke dalam konteks ekspor ya teman-teman. Bagaimana sih AI dan beberapa tools-toolsnya ini bisa kita pakai dan bisa kita terapkan di dalam bisnis ekspor. Nah, tentunya kalau berbicara tentang ekspor, di sini banyak mastah-mastah, banyak suhu-suhu yang levelnya sudah jauh di atas. Nah, dan biasanya kalau sudah level mastah-mastah, udah tahu pola-polanya mesti ngapain. Namun biasanya kalau misalnya kami di misalnya contoh di PPIJP, di Kementerian Perdagangan, atau di beberapa hal-hal atau kelas-kelas yang lain, biasanya kita membuat pola gitu tentang bagaimana seorang pelaku usaha atau seorang pemula ini melakukan kegiatan ekspor. Nah, sebenarnya prosedur ekspor kan panjang ya, tapi saya coba simplifikasi dengan satu, gampangnya adalah pelaku usaha siapin produk dulu, dari produk kemudian kita melakukan yang namanya riset produk, mencari HS code misalnya gitu, lalu kemudian kita cari tahu persyaratannya bagaimana, kemudian kita hitung harganya, dan lain-lain. Nah, di dalam konteks produk ini, itu sudah ada AI yang bisa mendukung. Nah, ini gambar yang saya tampilkan di layar, mungkin teman-teman sudah familiar. Nah, 3 aja yang saya kasih ya contohnya, walaupun sebenarnya AI itu tools-nya sudah banyak banget, sudah ratusan bahkan. Nah, yang pertama misalnya, yang paling gampang dan kayaknya teman-teman juga sudah biasa menggunakan, yaitu adalah ChatGPT ya. ChatGPT ini adalah semacam virtual assistant yang dia itu bekerjanya sudah sampai level knowledge. Dia sudah sampai berpikir, menganalisa. Kenapa? Lagi-lagi karena jumlah datanya sudah banyak, jumlah data di internet ya. Misalnya kita nanya, saya punya produk misalnya kopi Arabica, ya, green bean, dan belum masih dalam kondisi ada kafeinnya atau belum di decaffeinated. Nah, kebenarannya di Kementerian Perdagangan sudah ada tools-toolsnya, tapi melalui ChatGPT kita bisa nanya, dia langsung kasih tahu HS code-nya berapa. Terus misalnya dalam rangka, kalau matematika mah standar lah ya, misalnya menggunakan kalkulator. Terus kemudian misalnya mencari tahu sedikit persyaratan. Nah, kalau persyaratan ini dia bisa menjawab, tapi mungkin masih level umum ya. Itu satu. Contohnya penggunaan ChatGPT dalam
rangka alur di produknya. Ada namanya tom.app. Dia ini adalah tools untuk membuat presentasi. Presentasi apa? Nah, ini kalau saya sudah menggunakan contohnya di dalam membuatkan company profile. Jadi Tom App ini nanti ada penjelasannya ya. Tom App ini adalah sebuah tools AI yang bisa membuat presentasi. Kayak presentasi sekarang. Presentasi ini nggak dibuat sama Tom sih. Tapi contohnya adalah kita bisa memasukkan sebuah prompt atau sebuah perintah ke dalam Tom untuk tolong dong buatin dokumen ini. Nah, dia bisa langsung buatin kata-katanya sampai gambarnya. Dan saya sudah contoh pernah membuat itu, membuat katalog produk, membuat company profile, langsung jadi. Ya, itu tadi menggunakan si Tom. Nah, ini dalam tahapan di bagian produk. Terus kemudian yang ketiga, yang paling sederhana juga adalah namanya DeepL. DeepL ini adalah tools untuk mentranslasikan atau menerjemahkan. Jadi kalau teman-teman dirasa masih keterbatasan dalam menerjemahkan, misalnya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, nah bisa menggunakan DeepL. Bedanya apa sama Google Translate? Nah, kalau saya coba bandingkan, hasilnya jauh lebih presisi menggunakan DeepL. Kenapa? Ya lagi-lagi karena dia ada proses berpikirnya. Itu ya. Terus selanjutnya, dalam masuk aspek kedua, produk teman-teman sudah tahu, persyaratannya sudah tahu, sudah mencoba menghitung harga, sudah tahu kira-kira kalau misalnya mau ekspor ini regulasinya bagaimana. Nah, lalu kemudian masuk ke dalam aspek pemasaran. Pemasaran misalnya dari mulai riset pasar, dari mulai mencari buyer, dari mulai korespondensi, itu sebenarnya cukup dengan ChatGPT aja. Nah, kalau aspek pemasaran nanti saya bisa ngasih contohnya. Terus yang selanjutnya adalah kalau misalnya sudah punya produk, sudah punya buyer, anggaplah misalnya sudah deal gitu. Nah, kita udah mulai ngurusin nih bagian aspek rantai pasoknya. Bagaimana produk ini dikirim, bagaimana pengirimannya, teknis kontainer tuh bagaimana, penyimpanannya kayak gimana, apa yang harus dilakukan untuk produk ini biar lebih aman. Nah, ini masih bisa kita tanyakan ke ChatGPT. Dan yang terakhir adalah aspek finance and payment. Nanti saya kasih contoh ya. Kalau aspek finance and payment ini kaitannya adalah dua. Bagaimana, yang pertama, kaitannya dengan means of payment atau alat untuk bertransaksi. Bisa dia LC, bisa dia TP. Nah, LC itu saya menggunakan ChatGPT, contohnya ya, dalam konteks ekspor, saya minta tolong terjemahin tolong dong ChatGPT terjemahin LC. Maksudnya apa? Jadi kalau teman-teman di sini masih ada yang nggak relate, kan kalau teman-teman pernah lihat dokumen LC gitu yang dapat dari bank itu banyak banget tuh kata-katanya, huruf-hurufnya, istilah-istilahnya, penomorannya. Nah, itu kadang-kadang kita bacanya pun perlu pihak bank gitu untuk membantu menerjemahkan gitu. Ini maksudnya apa? Maksudnya apa? Kalau beberapa kata yang mungkin sudah cukup familiar gitu, misalnya kayak consignee udah jelas ya. Terus kemudian port of destination itu bahasa Inggris sederhana. Tapi kalau udah banyak kode-kode, nah itu kita bisa minta tolong ChatGPT. Upload aja atau kasih aja isinya di Kopas, tolong terjemahin menggunakan bahasa yang sederhana untuk eksportir. Nah itu si ChatGPT bisa membantu menerjemahkan bahasa LC. Ya, nah ini adalah kita berbicara tentang alur ekspor secara umum. Nah, ini contoh ya teman-teman, kalau misalnya dalam konteks pemasaran ya, kita minta tolong ChatGPT untuk membuat surat perkenalan ya. Jadi dalam konteks ekspor kita setelah kita dapetin buyer, kita kan mulai berkomunikasi dengan mereka. Nah, pada saat berkomunikasi itu macam-macam nih caranya, dari mulai kita berbuat surat, kemudian kita membuat email ya, standarnya seperti itu, dari introduction, dari offering letter, dari kemudian bagaimana bernegosiasi, dari kemudian membuat sales contract. Nah, itu correspondence ini bisa kita minta tolong ChatGPT untuk membuat beberapa template-nya. Sesimpel misalnya bertanya, ChatGPT tolong berikan contoh introduction letter atau surat perkenalan kepada importir ini dari saya selaku eksportir PT ABCD, produknya apa ya. Tanya langsung ke ChatGPT, dia bisa ngasih langsung contoh draft surat perkenalan atau introduction letter. Nah, dalam penggunaan ChatGPT tadi
piramida tentang data, informasi, knowledge, wisdom, dan decision itu basisnya adalah data, teman-teman. Nah, saran saya, tipsnya dalam penggunaan ChatGPT, idealnya ya, menggunakan bahasa Inggris. Kenapa idealnya menggunakan bahasa Inggris dibandingkan bahasa Indonesia? Karena ChatGPT ini, karena si AI ini berpikir, dan dia itu menganalisa berbasis jumlah data yang tersedia. Nah, tentunya jumlah data tersedia dalam bahasa Indonesia itu tidak sebanyak jumlah data dalam bahasa Inggris. Sehingga kalau misalnya tadi analogi buah-buahan yang versi berbahasa Inggris, jumlah buahnya udah banyak, sehingga dia bisa berpikirnya jauh lebih matang dibandingkan input yang jumlah buahnya nggak banyak atau masih sedikit. Nah, ini contoh. ChatGPT kita bisa pakai untuk membuat surat perkenalan, ya. Oh ya, kalau teman-teman ada yang sudah mulai bertanya atau misalnya, Coach, nanyanya apa? Bagaimana kita bertanya? Nanti di bagian terakhir saya kasih link ya, teman-teman. Teman-teman bisa download. Itu saya sudah siapkan buat teman-teman IC prompt atau template yang bisa teman-teman pakai dalam bertanya ke ChatGPT. Tapi sebenarnya teman-teman pun bisa bereksplorasi ya dengan ChatGPT. Kedua, nih ya, misalnya dalam konteks mencari buyer. Nah, ini yang pernah saya share juga ya di grup IC WhatsApp. Kita minta cari buyer dan kurang lebih konteksnya di sini jauh lebih ini ya, lebih detail ya. Diceritakan bisnisnya apa, produknya apa, HS code-nya berapa, yang mungkin kita sedang mencari buyer yang levelnya importir atau sales agent gitu. Dan kita posisikan ChatGPT sebagai marketing manager kita. Nah, kita minta dia untuk memberikan sebuah hasil atau hasilnya berupa data yang dibuat dalam tabel dan cantumkan juga beberapa kontak dari website, dari email, dari orangnya, dari sosial media. Nah, ini bisa langsung dikasih seperti ini ya. Ini contohnya. Nanti prompt-nya juga sudah saya siapkan di link yang terakhir. Nah, ini contoh yang saya baru pakai beberapa waktu terakhir. Ada shipment kita yang delay gitu karena satu dan lain hal, dan karena buyernya udah nyap-nyap gitu ya, udah mulai marah-marah, minta nih kok nggak ada laporan-laporan, nggak datang barangnya. Nah, saya tanya ke ChatGPT, please create an apology email for the delayed shipment for the buyer due to the lack of source. Jadi jumlah bahan bakunya ternyata mendadak terbatas banget gitu. Nah, dia langsung ngasih tahu. Kemudian saya email, alhamdulillah bayarnya paham. Ini sesimpel nanya ke ChatGPT, minta email doang karena lagi malas mikir ya. Dan lagi ruwet waktu itu pikirannya. Pun kalau mikir kayaknya bahasa Inggrisnya masih bagusan ya si ChatGPT. Terus apa lagi? Nah, ini contohnya nih ya. Jadi gini, ChatGPT itu bisa kita upgrade ya teman-teman. Kalau teman-teman sudah biasa menggunakan ChatGPT, di browser kita itu bisa kita sematkan yang namanya extension atau terusan ya extension tuh. Nah, di mana kita bisa mengupload ke sistem ChatGPT. Nah, itu nanti teman-teman bisa googling aja, namanya ChatGPT extension gitu ya. Nah, di dalam extension tersebut, karena kita membuka ChatGPT melalui browser, di ChatGPT-nya nggak cuma kita masukin kata-kata, tapi kita bisa upload. Upload apa? Upload dokumen. Nah, ini contohnya adalah saya nanya tentang dokumen LC yang pernah kita terima gitu. Tolong dong terjemahkan prompt saya. Jelaskan makna dari LC tersebut dan tolong jelaskan secara sederhana untuk memudahkan saya sebagai eksportir pemula memahami, dan dibacakan secara deskriptif gitu dari makna LC-nya. Ini tentunya ini adalah yang saya screenshot, cuman bagian depannya doang, masih panjang ya, sampai yang detail-detail. Nah, ini penerimanya siapa, banknya apa, jumlahnya berapa, alamat tujuannya berapa, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kita pakai ya dalam aspek minta tolong bacain atau terjemahin LC. Nah, itu tadi contoh yang ChatGPT ya teman-teman. Dan selanjutnya adalah contohnya namanya DeepL ya. DeepL ini adalah AI translator yang dipakai untuk mentranslasikan dokumen, kata-kata, dan hasilnya sangat baik secara grammarnya ya teman-teman. Dan kita bisa pilih dia itu AI bahasanya itu mau pakai bahasa yang kayak gimana? Apakah bahasa yang ramah, bahasa yang nyantai, bahasa yang bisnis banget,
bahasa yang akademis banget atau bahasa yang serius banget. Nah, itu bisa kita setting ya. Nah, ini contohnya kita bisa langsung upload dokumen gitu. Misalnya teman-teman dapat apa? Misalnya produk, misalnya kayak inilah, misalnya kayak company profile buyer. Nah, ini nggak paham nih mungkin. Ya udah, kita bisa terjemahin langsung lewat si DeepL ini. Nah, ini contohnya ya, kita bisa langsung dapat dalam format misalnya PDF. Nah, ini yang contoh lain ya, namanya tom.app ya. Tom.app ini bisa dipakai untuk membuat file atau dokumen ya. Contohnya adalah company profile. Jadi buka aja tom.app, masukin promptnya atau perintahnya gitu. Saya ingin membuat company profile yang mana produk saya adalah ini. Saya menceritakan lalalala segala macam. Misalnya kita pakai bahasa Indonesia gitu ya. Nah, dia nanti langsung membuat ke dalam sebuah presentasi atau sebuah dokumen yang bisa langsung kita download. Nah, kebetulan contoh gambarnya di sini menggunakan animasi gitu, teman-teman. Tapi teman-teman bisa ketika pakai Tom App, gambar animasinya bisa teman-teman regenerate atau hasilkan ulang. Tolong dong dikalibrasi ulang gambarnya yang lebih familiar, gambarnya yang lebih manusia. Nah, ini bisa kita minta tolong. Nah, contohnya tom.app ya, dalam pembuatan company profile. Jadi teman-teman yang stres buat company profile, stres bikin product knowledge, ya udah lewat si tom.app dulu aja, coba-coba. Kalau misalnya versi gratisan sudah ngerti dan ngerasa masih kurang, baru nanti upgrade ke versi yang berbayar. Nah, ini contoh-contoh lainnya ya, misalnya namanya hotpot.ai untuk membuat grafik dan gambar, synthesia.ai untuk pembuatan video. Nah, ada juga Sembly.ai untuk mencatat secara real time. Jadi dia berbasis suara. Jadi kalau misalnya di kelas lagi males nulis pakai ini, biarin aja dia langsung catat gitu apa yang orang ngomongin. Ada lalal.ai untuk membuat audio sesuai keinginan. Jadi kalau misalnya ini saya gitu mau ganti suaranya dengan sesuai, misalnya suara apa, Tom Cruise bisa. Sama seperti clipcam.com. Ya, ini kalau misalnya ternyata teman-teman ngerasa pengen teleponan sama buyer, tapi ternyata mungkin nggak pede dengan suaranya, atau mungkin pengen langsung ditranslasikan, bisa langsung coba. Ya, ini kemajuan teknologi sudah bisa membantu kita sampai ke arah sana. Ya, dan ini mungkin kaitannya tentang tantangan dan risiko AI dalam ekspor. Nah, tentunya membuat kita jadi malas ya, karena semuanya jadi lebih mudah dan kadang-kadang kemudahan-kemudahan itu membuat kita terlena sehingga membuat pemikiran kita atau ya analisis kita jadi tumpul. Jadi mungkin mulai kita pakai, kita berikan data, namun jangan seutuhnya kita terus-terus menggunakan ya. Nah, ini yang terakhir saya coba ini ya, menggunakan studi kasus di mana kami ekspor untuk sabun natural ya. Ini memang levelnya agak sedikit contohnya mungkin agak sedikit advance ya, karena contoh yang saya pakai ini di luar dari yang mungkin teman-teman tadi lihat ya. Misalnya contoh, kami ingin ekspor dan kita ingin penetrasi ke pasar Eropa Barat. Kita pakai data robot dan rapid miner. Nah, jadi dua tools ini dipakai untuk menganalisis data. Jadi ada data yang kita dapat, tolong analisisin trennya bagaimana, datanya demografinya seperti apa. Coach, datanya dapat dari mana? Nah, sumber datanya teman-teman bisa akses, salah satunya adalah macam-macam ya. Yang paling standar adalah ThreatMap, atau bisa dapat dari CIA.gov, di World Factbook-nya CIA, atau website yang dimiliki oleh CIA ya, BIN-nya Amerika lah bisa dibilang begitu. Terus melakukan segmentasi pasar bisa menggunakan K-means and hierarchical clustering. Jadi ini adalah sebuah tools yang bisa dipakai untuk melakukan segmentasi customer ya, segmentasi customer. Jadi nanti kita bisa tahu di sebuah wilayah ini terdiri dari apa-apa saja customer-customernya. Apakah dia customer yang memang spesifik sesuai dengan pasar kita yang kita targetkan atau bukan gitu. Dipilah-pilah langsung. Terus yang ketiga ada namanya social media analytics. Ini saya rasa sudah banyak ya.
sekarang misalnya social blade kali ya yang cukup familiar, tapi yang sudah menggunakan AI, contohnya adalah Brandwatch and Sprout Social, yang dimana itu bisa dia memantau percakapan online ya. Jadi inputnya adalah akun kita, nanti dia bisa langsung menganalisis di mana aja sih akun kita ini dipelajarin, dibahas mungkin dalam kolom komentar, kemudian di hashtag dan lain-lain. Nah, itu bisa langsung memberikan sebuah interpretasi data dari sosial media. Personalized marketing, jadi kita bisa mengirimkan sebuah email yang dipersonalisasi kepada pelanggan potensial. Nah, ini adalah salah satu bagian yang sudah saya coba pakai dalam kelas, yaitu menggunakan korespondensi ekspornya memang sudah dipersonalisasi sesuai dengan database buyer yang sudah kita dapat. Jadi database bayarnya didapat dengan cara AI yang A, kalau sudah dapat kita lempar dengan tools lain untuk di-emailkan kepada mereka sesuai dengan penerima-penerimanya. Ini memang sangat mudah banget nih. Terus chatbot ya, chatbot customer support ini biasanya ada di beberapa marketplace kayak Alibaba, dia sudah bisa memberikan chatbot untuk menjawab secara otomatis, atau ini ya apa namanya kayak WhatsApp kali ya, sudah bisa dipakai juga, dan juga Facebook sudah bisa pakai. Image recognition, nah ini adalah contohnya, ini juga lumayan advance dan dia itu bekerjanya secara fisik gitu. Jadi kalau teman-teman tahu ada teknologi yang bisa, misalnya apa ya, Google Lens kali ya, Google Lens yang paling gampang ya. Jadi kita masukin gambar, inputnya gambar, dia bisa langsung cara tahu ini tuh gambar tentang apa. Tapi kalau misalnya menggunakan teknologi AI di image recognition, contohnya, misalnya contoh yang sudah ada di dalam melakukan ini stock opname ya, stock opname. Jadi alatnya bisa dipakai untuk misalnya contoh nih ya, yang udah pakai itu salah satu teman saya, dia itu bisnisnya jilbab teman-teman ya. Jadi ada app yang bisa dipakai dia untuk, jadi ketika app-nya dibuka, kameranya tuh hidup, dia bisa melihat rak di dalam apa namanya rak di depan di gudangnya misalnya gitu. Nah, dia bisa langsung mendeskripsikan atau menjelaskan ini jumlah barangnya ada berapa. Nah, minimal itu bisa jadi salah satu acuan tuh. Nah, kalau misalnya teman-teman misalnya di bidang pertanian, kemarin tuh saya sempat lihat atau ada salah satu tools namanya Agnex, itu dari India. Dia itu bisa menganalisis kondisi barang, misalnya contoh apa, teman-teman misalnya kacang-kacangan atau misalnya rempah-rempah dimasukin ke alat tersebut, dia bisa langsung menganalisis cepat kandungannya. Nah, ini dia bekerja salah satunya adalah dengan image recognition, di mana dia sudah mengumpulkan sejumlah data barang-barang yang memang biasa ditransaksikan di negara India, misalnya contoh kacang, misalnya kacang tanah gitu ya. Nah, dia membaca, oh kalau gambarnya begini hasil labnya seperti ini, kalau gambarnya begini hasil labnya seperti ini. Nah, itu dimasukin semua. Dan itu menjadi sebuah tools, mungkin bahasanya adalah IoT, Internet of Things, yang bisa dipakai petani konteksnya di India untuk deal-dealan dengan tengkulak, deal-dealan dengan pengepul. Jadi kalau dia punya barang, daripada tebak-tebakan, udah saya bayarin 20.000. Enggak, kita based on quality. Dan kalau bawa ke lab, kelamaan. Nah, pakai alat ini bisa dipakai. Namanya Agnex kalau nggak salah. Sempat ketemu kemarin waktu di Jakarta. Ada event. Dan yang terakhir nih, supply chain optimisasi. Jadi dari yang namanya IBM ya, keluaran IBM atau tools lainnya adalah namanya Blue Yonder ya. Dia bisa dipakai untuk memperbaiki efisiensi rantai pasokan mereka. Jadi kita bisa bilang aja, misalnya contoh kita barangnya ada di mana, kemudian pabrik kita atau warehouse kita ada di mana, target pasar kita ada di mana, berapa permintaan mereka, tren demand-nya bagaimana. Nah, ini kalau teman-teman pernah belajar tentang rantai pasok, itu lumayan susah tuh berpikirnya, karena harus ada pendekatan matematis menggunakan ilmu forecasting atau meramalkan di masa depan berdasarkan sejumlah data. Nah, kita harus baca pelan-pelan data tersebut hingga akhirnya kita harus menganalisis sendiri. Tapi kalau menggunakan tools ini bisa langsung dibantuin. Oh, pasar kamu di sana, data permintaannya seperti ini, berarti selama setahun ke depan kamu melakukan seperti ini aja. Kamu produksi di bulan Januari berapa, produksi di bulan Februari berapa. Nah, kemudian nanti bagaimana cara pendistribusiannya. Nah, ini bisa
Nah, tapi sejujurnya untuk tools ini memang sangat advance dan dia berbayar. Jadi ya, tapi ini memang sangat keren banget sih, karena rantai pasok ini adalah salah satu isu yang cukup masif ya di negara kita. Itu ya teman-teman, sedikit kilasan ya tentang apa namanya, tentang AI dan bagaimana AI-nya ini bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari, dan juga contoh yang terakhir ini adalah konteksnya dalam ekspor ya. Lebih dalamnya nih ngomongin supply chain, ngomongin tentang analisis produk, sampai ngomongin pemasarannya. Nah, bonus ya, ini bonus buat teman-teman. Kalau teman-teman ingin memahami contoh AI, ini teman-teman bisa lihat ini list-list film yang kebetulan sudah saya tonton dan cukup menarik ya. Yang pertama ada judulnya, udah sesuai namanya, Artificial Intelligence. Ada juga yang terbaru itu namanya Megan, cerita tentang robot yang dia sudah sampai bisa bergerak, bisa ngebantuin ya. Itu gimana ya? Netflix ada nggak ya? Saya lupa. Nah, terus kemudian ada Black Mirror nih, series nih, banyak banget ceritanya, tapi salah satunya tentang AI. Ada Her, tentang punya pacar robot gitu, asisten yang cuma suara doang. Nah, terus Ex Machina. Nah, tapi yang paling ngeri dari ini semua adalah si Transcendent ini. Ini AI-nya sudah yang main Johnny Depp, yang apa namanya, Pirates of Caribbean. Nah, ini filmnya AI-nya sudah sampai ngeri banget, bisa sampai membuat ya mendekati Tuhan lah. Si AI-nya sudah bisa membuat orang tuh nggak bisa mati, ditembak nggak mati dan lain-lain. Ini sudah terlalu jauh nih, tapi bisa memberikan sedikit gambaran tentang apa itu AI, contoh-contoh ya. Terus apa ya, ini apa ya, oh sorry, ini adalah, oh bukan, ini salah masuk nih slide-nya ya. Tadinya apa namanya, ini slide-nya bekas kelas tentang ekspor bisnis etika, jadi membahas tentang etika dalam bisnis ekspor. Kenapa saya sempat membahas ini? Karena ada beberapa request di beberapa wilayah gitu untuk ya membawakan materi tentang etika dalam bisnis ekspor. Karena selama beberapa bulan atau beberapa tahun kali ya, mungkin 1 tahun terakhir saya rasa kayaknya itu banyak banget cerita-cerita dari pelaku ekspor yang dulu itu kita sering diskusi atau sering tanya jawab, konsultasi itu konteksnya teknis, tapi makin ke sini nggak sedikit yang mungkin konsultasinya tentang etika gitu, etika yang terjadi di Indonesia pada pelaku usaha ekspor, pelaku bis ekspor yang mungkin notabene-nya masih awal gitu, belum ada, sorry to say, belum ada pengalaman berbisnis, tapi langsung terjun ke bisnis ekspor, dan kemudian bisnis ekspornya mungkin berdampak negatif, dan efeknya nggak cuma ke dia doang, tapi efeknya ke orang lain. Dan yang baru aja kejadian adalah 2 hari lalu, apa 3 hari, 2 hari lalu, sekarang hari Sabtu, ya benar, Kamis. Itu salah satu binaan kami di Lampung, yaitu konsultasi tentang metode pembayaran yang namanya CAD, Cash Against Document. Nah, sebenarnya bukan itu intinya. Dia bercerita tentang buyer-buyernya, khususnya yang selama ini udah berjalan selama beberapa tahun terakhir, selama setahun terakhir, itu dia ordernya rutin ya, sebulan itu bisa 1-2 kontainer, tapi per minggu ini bayarnya berubah, metode pembayarnya. Yang tadinya DP 50%, kemudian 50% pada saat scan kopi BL, tapi sekarang 100% scan kopi BL. Kenapa? Diceritakan bahwasanya buyer-buyer untuk komoditasnya trennya berubah semenjak ada salah satu eksportir dari satu wilayah yang ternyata dia udah dapat DP, tapi kemudian gagal shipment dan kemudian lari dari tanggung jawab, dan berdampak pada para buyer-buyer ini merubah terms condition dengan eksportir, dan berdampak sampai ke teman binaan kita yang ada di wilayah Lampung contohnya. Dan nah, ini adalah salah satu contoh yang terjadi karena banyak atau mungkin ada beberapa pelaku usaha yang mungkin ya ekspor aja, cari buyer aja, tapi belum memahami, atau mungkin karena belum ada pengalaman bisnis, etika dalam berbisnis ekspor ini tidak dibawa, dan mungkin berdampak pada dia dan berdampak pada eksportir lainnya. Sorry, ini di luar konteks si intermezzo, apa namanya, karena kebetulan slide-nya saya ambil dari situ tadi, sedikit kopi. Ya, oke, teman-teman.
itu kali ya sebagai apa namanya akhiran materi. Jadi saya baru sadar. Ini kalau teman-teman pengen akses materi, akses ininya ya. Jadi khususnya ChatGPT ya. Kalau teman-teman pengen akses, bertanyanya, format atau template apa yang bisa teman-teman masukin ke ChatGPT, teman-teman bisa akses di bit.ly/export AI. Jangan dibaca nyambung ya. Saya baru sadar. Ya, bit.ly/export AI ya. Jangan salah baca ya teman-teman, bisa nanti diakses untuk prom-promnya. Saya buat ada prom yang bisa teman-teman pakai, format SEO, format sosial media, format riset pasar, format cari buyer ya, itu bisa teman-teman akses di ekspor AI. Jangan disambung ya. Saya baru sadar nih, apa nyingkatnya kayak begini. Oke, itu saja teman-teman untuk materi yang bisa saya sampaikan. Monggo forum saya kembalikan ke Mas Vidi dan bisa kita tanya jawab. Terima kasih. Oke, siap. Terus ini ada suara yang bocor dari mana? Kang, sebentar ya Kang. Seperti yang tadi saya bilang, saya mau bukain pintu dulu, bentar. Oh, siap. Tampung dulu aja ya, tampung dulu aja ya. Oke, siap, Coach. Oke, Pak Ketum, jujur ini sih asli apa ya, daging banget sih Vidi mah, dan pasti Vidi percaya Pak Roni ada nggak ya? Pak Roni ada nggak ya? Wah, kagak ada lagi. Oke, siapa? TMA ada ya? Ready ya? Ada nggak Teh? Atau ada siapa nih yang bisa diajak ngobrol nih? Bang Arfi, aman? Oke, jujur sih. Sudah, Kang. Jujur sih. Monggo. Oh, siap, Pak. Jujur, Pak, ini Bapak pakai celana pendek ya? Ketahuan deh. Nggak ada peraturan kan? Harus pakai celana panjang, pakai pantofel? Nggak ada. Jujur sih Pak, ini saya ngelihat dan ya apa ikut belajar Pak di sini, benar-benar wah luar biasa gitu. AI itu bisa ya ini apa informasi yang baru, dan ini yakin teman-teman semua yang mendengarkan dan mengkaji materi tersebut amat sangat mempermudah terkait bisnisnya sih Pak. Itu cuman ya benar Pak, apa yang tadi Bapak mention di akhir, banyak sekali para penggiat ekspor yang mungkin saat ini dengan AI itu sangat cukup mudah bagaimana mencari buyer, koresponden dengan buyer pun ya semuanya bisa digunakan oleh AI. Cuman ya memang itu dia Pak, etika bisnis yang harus kita perdalam terlebih dahulu. Jangan sampai ketika udah closing tapi basic yang paling dasarnya itu belum didapat sama teman-teman, yang akhirnya sangat mempengaruhi perdagangan internasional yang ada di Indonesia. Gitu. Mungkin nyambung informasinya ya jadi ya? sangat nyambung banget Pak ini Pak. Enggak, asli maksudnya Pak. Itu nggak sengaja loh. Kok bisa-bisa ada tulisan kayak gini? Saya baru enggak. Oh iya, ini tuh slide bekas apa gitu yang lupa dihapus gitu. Tapi itu nyambung banget Pak. Oh, nyambung Oke, ya. mungkin saya sih mau memberikan ya waktu buat teman-teman yang mau bertanya, mohon ada yang mau bertanya di sini, monggo. Waktunya masih lama ini. Ya sekitar 20 menit lah. Bos. Aman ya? Aman. Oke, ada yang mau tanya di sini teman-teman semuanya, member? Semoga nggak usah ada nanya. Boleh. Bentar. Kang Vidi, saya tanya Kang. Ngapain Anda bertanya, Bapak?
Nggak boleh ya. Nggak boleh. Pak Ketum request mau di-upload di YouTube, minta izin dulu sama Coach Udin, boleh nggak itu kalau rekamannya di-upload di YouTube? Upload aja nggak apa-apa. Gasken Kang Vidi, udah lampu hijau, Aman, aman. nge-freeze dianya. Pak, tolong balas WhatsApp saya, Pak. Jangan lupa, Pak. Barusan saya WhatsApp, Pak. Jangan di sini kali. Ya, ya. Gimana, Kang? Kenapa masih ada lampu? Kenapa ada lampu? Sorry. Pak, ini sorry, HP-nya overheat. Sebentar ya, Pak ya. Siap, siap. Izin. Ini saya ada kendala sedikit di gadgetnya, Pak. Mohon izin teman-teman, kalau misalkan teman-teman ada yang mau bertanya terkait AI yang tadi diinformasikan oleh Coach Udin, monggo langsung ditanyakan saja. Mungkin sebentar. Kendala. Oke. Ada yang mau bertanya atau ini masih bingung Pak, ini kayaknya kenapa gitu ya, pada diam-diam aja ini ya. Iya, kayaknya memang masih bingung. Nggak apa-apa. Masih bingung dan intermezzo kayaknya Pak. Ini, karena Pak, cuma di akhirat nanti yang nggak bingung, Kang. Kita semua bingung, Kang. Butuh praktek ini kan saya. Ini soalnya saya juga ya nggak kebayang Pak, ChatGPT bisa sebegitu dipergunakan untuk bisnis ekspor dan sangat dipermudah gitu Pak, terkait apa introduction, terusnya koresponden lah, pada saat kita ada kendala apa-apa pun kita minta ChatGPT, ternyata ada juga gitu, bisa digunakan juga. Siap. Enggak, kalau mau ada yang nanya. Devin. Assalamualaikum Kang Vidi dan Coach Udin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak sudah dikasih kesempatan buat bertanya. Mohon izin Coach mau tanya, kalau misalkan apa bisa ya artificial intelligence ini bisa bantu kita dalam hal marketing. Nah, dalam hal marketing yang saya maksud adalah mungkin saya cari pihak purchasing-nya gitu dalam satu platform aja, atau memvalidasi apakah supplier ini real supplier atau ini real buyer gitu. Bisa membantu kayak gitu nggak, Coach? Oke, saya jawab langsung. Susah, Mbak, kalau kayak begitu. Karena informasi yang tersedia juga nggak banyak. Beda ketika memang misalnya perusahaan tersebut sudah masuk ke dalam database perusahaan yang di blacklist atau fraud list gitu. Itu mungkin bisa. Nah, kenapa bisa saya jawab nggak bisa? Karena kalau misalnya dibilang verified atau tidak, atau kredibel atau tidak, itu kan sifatnya personal ya, subjektif gitu. Misalnya saya transaksi sama, misalnya contoh, saya transaksi sama Kang Vidi, saya ternyata default, atau saya gagal bayar, atau saya gagal memenuhi kewajiban saya sebagai suppliernya Kang Vidi. Nah, Mbak nanya ChatGPT. Nah, itu informasinya nggak susah banget diaksesnya, Mbak. Nah, karena cara kerja ChatGPT tadi yang seperti saya lihat pakai piramida itu
dia harus memiliki jumlah data dulu, sekumpulan data yang banyak, baru bisa dianalisis. Gitu. Tapi kalau misalnya untuk cari buyer yang tadi saya contohin, yang saya kasih lihat di paparannya adalah itu mencari, ini ya saya coba ini ya apa namanya saya coba share di chat ya. Itu command yang saya pakai ketika pengen cari tahu siapa buyernya. Itu Mbak, jadi itu adalah format prompt atau template kali ya, template untuk bertanya cari buyer yang saya tadi kasih contohin untuk dapetin data buyer sampai minta data purchasing-nya. Tapi kalau untuk melihat kredibilitas atau kualitasnya itu agak susah, itu ujung-ujungnya manual. Nah, tanyanya ke siapa? Ya palingan tanya ke atase atau ITPC, atau tanya ke AC kali ya, kan AC ada fitur tuh untuk melihat kualitas dari buyer, apalagi sampai faktor keuangan mereka. Gitu mungkin Mbak. Baik Coach, terima kasih atas Sorry jawabannya. ya, siap. Sorry kalau jawabannya kurang memuaskan, karena memang Sudah. nggak bisa. Iya sih, harus personal ya, personal to personal. Iya. Baik. Terima kasih Coach. Oh, Sama-sama. ini ada pertanyaan juga dari ada yang raise hand. Mungkin kita lihat yang raise hand dulu ya Pak ya. Ini Enggak. yang raise hand itu Mbak Devin atau Pak Devin ya ini ya. Ya, makasih Kang Pidi. Selamat sore Coach Udin dan teman-teman semua. Izin bertanya. Ini bertanya kaitannya dengan ya. Oke. Ya Kang Nadif ya ini ya. Ini bukan tah? Bukan, Kang Pidi. Ini Devin dari Jabodetabek. ISC Jabodetabek. Siap. Monggo Kang. Oke, Kang Devin. Ya, siap. Makasih Kang Pidi. Ya, selamat sore Coach dan teman-teman semua. Izin bertanya mengenai prompt yang tadi Coach Udin sudah mention atau share di PPT tadi. Tadi saya langsung praktek Coach. Ini kan Coach sudah jelasin my business is dan bla 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 sampai in Netherlands dan lain sebagainya. Nah, tadi saya juga udah coba, saya langsung praktekkan di ChatGPT, namun ChatGPT-nya malah minta maaf, itu yang pertama. Yang kedua, ChatGPT-nya malah menyarankan cari di Alibaba. Yang ketiga, ChatGPT-nya malah menyarankan untuk kontak Trade Expo atau kontak ITPC lah, semacam kayak gitulah. Dia menyarankan seperti itu, Coach. Nah, itu gimana, Coach? Terima kasih sebelumnya, Coach. Wah, ini pertanyaannya langsung nodong nih. Ini kok nggak terbukti ya prompt yang dikasih. Ya, kebetulan saya nggak bisa jawab secara langsung ya, kenapa seperti itu, tapi yang pasti yang saya tunjukin tadi, itu adalah yang pernah saya pakai, dan alhamdulillah jawabannya bisa. Sebenarnya itu contoh saya kasih itu, kurang lebih saya praktekkan, kapan ya, 2 bulan lalu, apa ya kalau nggak salah. Nah, bisa jadi si ChatGPT-nya ini mulai ada sistem yang mengurangi hal-hal sampai pencarian data seperti ini. Coba ya, saya coba praktekin langsung ya. Kita share screen sekalian. Ya, mungkin. Boleh Coach. Sebelumnya mohon maaf nih Coach. Santai. Ya. Nih promptnya ya. Nih ya, nih kelihatan nggak nih share screen saya? Oh, kelihatan Coach. Nih, my business is an export of, misalnya ya. Oh, ini saya coba zoom dulu ya, biar lebih dekat. My business is an export, bentar ya. Arabica green bean with HS code. Berapa deh? 09 01 11 kalau nggak salah deh. Saya lupa.
09011190. That's mostly sourced from, ya, ini saya tulis nih, Takengon, Aceh. We sell the products mostly to importer or selling as. Bertindak kamu sebagai marketing manager yang bertugas untuk melakukan riset pasar dan melakukan market intelligence dan selling. Your objective is to build a list of imported Arabica coffee bean in Netherlands with minimum number is 100 company which involve name, company, website, email. Kita lihat ya. Oh iya benar, seperti yang Mas Devin bilang ya. Jawabannya sama seperti yang tadi disampaikan. Oke, saya to the point, saya nggak tahu kenapa jawabannya beda dari kemarin pada saat sekarang. Bisa jadi karena sudah ada ini ya, sudah ada beberapa updatean dari sistemnya sehingga tidak bisa ngasih lagi datanya. Tapi yang tadi saya share tadi itu sesuai gambar itu memang benar-benar asli pada saat saya mencari langsung. Please provide namanya. Oke. Gitu. Mungkin Mas siapa? Mas Devin ya tadi ya? Punten, ternyata prom saya tidak bagus sekarang pas dites langsung di depan. Mohon maaf, punten. Oke, itu Ya, masih thank you, ada Kang Vidi. email-email. Thank you, Coach. Ya, sama-sama, Kang Devin. Siapa lagi? Kang Vidi. Saya malah bukan Coach, email. itu emailnya, Coach. Oh, sorry. Saya burung nggak. Oh, itu ketahuan ngebayarnya mana tuh? Nggak, itu email pribadi kok, bukan email kerjaan. Oke, siap. Tadi itu ada Coach Bafes kalau nggak salah tadi raise hand ya. Coach Bafes masih ada kah? Masih aman. Siap, Coach. Monggo, Coach. Selamat siang semuanya. Mohon maaf tadi agak telat masuk meetingnya. Tadi ada urusan keluarga dulu. Saya mau sedikit nanya nih yang tentang AI ini. Kalau AI ini apakah bisa ngebantu misalkan kita mau membuat packaging, misalkan kita mau ekspor ke let's say Australia. Nah, Australia itu kan mereka mempunyai labeling yang agak spesifik yang harus kami sampaikan. Nah, apakah AI bisa dipakai untuk membantu membuatkan seperti itu buat kita labelingnya? Labeling atau packaging, desain packaging yang bagus dan lain-lain seperti itulah. Oke. Siap. Terima kasih. Thank you. Siap. Oke. Terima kasih Coach Bafes ya. Jadi sejujurnya untuk jawaban pastinya saya belum tahu ya, Coach Bafes, Pak Bafes, belum pernah ada pengalaman ke arah sana. Tetapi yang pasti kapan ya saya lupa, 2 minggu lalu saya sempat ketemu dengan teman saya yang dia itu bekerja di tim kreatifnya GoTo. Jadi dia memang biasa membuat konten-konten di Tokopedia specifically ya untuk gambar-gambar, dan sekarang itu dia di dalam pekerjaannya sudah menggunakan Adobe. Kalau kita tahunya kan ada Photoshop, nah itu ada Photoshopnya sudah ada fitur AI-nya. Nah dia tuh bercerita cara kerjanya gimana. Nah pas dia cuma cerita doang ya, tentunya nggak ngasih unjuk secara langsung gitu. Ya, dia cuma bercerita misalnya kliennya atau bagian product manager minta dibuatin gambar, jadi membuat buyer persona kali ya, jadi orang lagi liburan di pantai gitu. Nah terus contoh gambarnya adalah dia punya artis, let's say misalnya Raffi Ahmad lagi liburan di pantai. Nah itu kalau zaman dulu mereka katanya harus beli data gambar pantai yang berbayar sekian dolar, terus kemudian di merge gitu gampang. Nah kalau sekarang itu mereka di dalam Adobe Photoshop yang sifatnya menggunakan AI, itu bisa mereka langsung masukin prompt kayak gitu katanya. Oh, ini ada gambar Raffi Ahmad, tolong buatin background-nya dengan pencahayaan yang pas, itu yang sedang berada di Labuan Bajo, di mana di belakangnya itu ada kapal pinisi. Itu langsung jadi, dia cerita kayak gitu ya, tapi nggak
nggak nyontohin secara langsung sih Pak Bafes, karena nyontohinnya di sambil nyetir ceritanya. Nah, saya asumsikan mungkin bisa kali ya kalau kita menggunakan Adobe yang menggunakan AI, tapi catatannya kita memberikan prompt. Tapi kalau menurut saya ya sifatnya mungkin bisa, tapi kita harus pelajari dulu Pak Bafes tentang regulasi kemasan yang ada di mana di dalam Australia gitu ya. Kita kasih tahu peraturannya seperti apa, ya harapannya bisa dijadiin gitu ya. Tapi again, sorry jawabannya nggak bisa langsung precise yes or no. Saya cuma bisa share tentang pengalaman teman saya yang kerja di kreatifnya Tokopedia. Gitu Pak Bafes. Oke, siap-siap. Mau tambahan satu pertanyaan Boleh. lagi nih. Boleh. Pernah cross check ini nggak? Kalau misalkan kayak kita mau bikin branding, misalkan nama brand kita, misalkan ABC. Nah, ABC itu kan udah ada kecapnya, ya kan? ABC ada kecap, ABC ada baterai. Nah, misalkan kita mau bikin stick, tapi nama brandnya kita mau tulisnya ABC. Nah, seperti itu, apakah AI bisa memberitahu siapa aja pemegang brand holder atas nama ABC di seluruh dunia? Bukan cuma di Indonesia aja. Kalau Indonesia kan kita bisa cross check. Kalau yang di luar negeri gitu. Pernah cross check nggak tuh, Coach? Saya sejujurnya belum pernah cross check tuh untuk spesifik kayak gitu. Tapi coba kita cek who owns ABC brand worldwide. Sesimpel saya cuman kepikirannya baru sebatas ini sih apa namanya ChatGPT untuk tanya kayak gitu. Dan ini jawabannya banyak ternyata. Bisa di screen share nggak tuh? Apa aja jawabannya? Jadi mungkin sedikit bisa terlihat. Mungkin teman-teman yang mau bikin branding bisa cross check lewat AI juga gitu. Tuh ada tuh yang jawab tuh di chat. Bisa dan pakai apa tuh ini ya? Who owns ABC brand in worldwide? Oh dia nggak bisa. Oh sorry salah. Saya salah baca tadi. Ternyata nggak ada jawabannya di sini. Tapi tadi di chat ada yang jawab tuh. Loka.com tuh ada yang share. So far tadi mungkin Pak Bafes jawabannya. Jadi ChatGPT-nya nggak bisa jawab. Dia diarahin untuk cara lain. Oke, siap. Thank you. Ya, sama-sama. Sorry ya, kalau bisa belum menjawab secara presisi. Siap, Coach. Mungkin Loka.com ini dia untuk desain ini. Sorry, saya jawab dulu nih. Barusan ada yang di chat bilang pakai Loka. Ini kalau saya chat Loka ini kayak model Canva sih sebenarnya. Tapi mungkin pertanyaannya Pak Bafes tadi adalah mau nge-matchin apakah logo ini sudah ada yang punya atau belum gitu. Jadi mungkin gambarannya kayak search engine kali ya, tapi berbasis gambar, tapi bisa langsung nge-tracing dari logo-logo yang sudah pernah ada. Ini yang kalau saya lihat dari loka.com. Kalau tadi yang di apa namanya si company profile namanya tom.app. Ini saya share ya, tom.app. Ini ya, ini saya coba praktekin langsung nih tom.app. Saya sudah sudah login. Nih, misalnya kita pengen bikin apa nih? Misalnya let's say fundraising, research report, invoice, apa nih? Misalnya tadi pengen bikin sales pitch nih, misalnya gini ya. Sales pitch. Oke. Sebentar ya. Nih, saya mau geser dulu ini gimana? Ini nih. Sebentar. Bentar ya. Nih. Sorry. Bentar. Saya kemarin sempat buat. Kelihatan dia. Oh, dia create aja. Nah, misalnya create presentation about
company profile of product Arabica. Ini contohnya saya buat ini aja ya, yang sederhana-sederhana aja. Misalnya Arabica Gayo. Arabica Gayo from Aceh. Which are produced locally and organically without using any pesticide. Nah, kayak gini teman-teman, dia langsung ngebuat contoh outline-nya kayak gimana. Nah, terus misalnya contoh introduction, company profile, tentang si Aceh Arabica Gayo, dan lain-lain. Nah, ini informasinya masih sangat sedikit banget ya, karena tadi yang saya input adalah cuman cerita tentang produknya Arabica Gayo. Nah, dia langsung produce kayak gitu ya. Presentation created. Nah, terus cuman ini dia, nanti di sini gambar-gambarnya dia masih menggunakan yang berbasis animasi. Nanti bisa kita edit di sini nih. Ya. Ntar kita bisa cari gambar-gambar yang lain. Atau create. Nah, misalnya Takengon District. Bisa nggak ya? Lama. Ya gitulah palingan teman-teman. Ini misalnya nih ya. Nah, nanti bisa diganti gambarnya. Terus let's say kita pengen yang advance, kita bisa, tapi ini memang dia basisnya masih berbasis ini ya, animasi gitu ya. Nah, semoga nanti ada update-update terbaru, dia bisa ngebawain gambarnya dengan dengan lebih nggak kelihatan animasi, tapi memang benar-benar gambar asli. Tapi kurang lebih kayak gini teman-teman ya, penggunaan Talk App tadi, tinggal kita bilang mau ngapain, ntar ada deskripsi di sini. Nah, tentunya di sini ini memang dia langsung buat secara instan ya. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman pengen ngedit, masukin lagi di sini. Teman-teman yang lebih paham tentang produknya, terus gambarnya nanti bisa dialihkan lagi. Tentunya kalau teman-teman pengen masukin gambar teman-teman sendiri yang sudah teman-teman punya, silakan. Tinggal di-replace aja. Oke, itu mungkin Mas Yang Vidi. Siap, Coach. Coach, ini teh udah jam 4 lebih 5 menit. Iya, ternyata. Tapi ada satu pertanyaan lagi nih, Coach, dari nggak apa-apa. Mas Jody. Nggak apa-apa. Siap, boleh Coach kalau gitu. Mas Jody yang raise hand boleh dibantu untuk pertanyaannya, langsung aja. Selamat sore kemudian semuanya. Terima kasih Kang Vidi udah dibolehin waktunya ini buat nanya. Izin Coach Udin. Siap. Saya ingin bertanya mengenai penggunaan AI ini sebagai cara untuk kita memvalidasi buyer, Coach. Jadi kita biasanya memvalidasi buyer itu kan lewat ATPC, AdDuck gitu ya. Nah, bisa nggak sih Coach kita itu tahu nih buyer A itu kita cek lewat AI, buyer ini tuh dia impor produk apa aja dari seluruh dunia dan ada transaksi dengan negara mana aja gitu Coach. Seenggaknya walaupun kita nggak tahu dari skema pembayarannya itu aman atau enggak, enak dieksportir atau enggak, kita bisa tahu nih track record bayarnya ini di perdagangan internasional tuh membutuhkan produk yang memang relate dengan produk yang kita ekspor gitu Coach. Itu sih Coach, terima kasih. Ya, sebenarnya ini kurang lebih tadi sempat ada yang sudah nanyain nih Mas Jody. Jadi kalau misalnya memang dia basisnya adalah kredibilitas dan kemudian kualitas, memang susah. Terus kemudian karena basis informasi datanya ini yang mungkin sedikit atau sangat terbatas banget.
Terus kalau mau melihat data perdagangannya dia selama ini, itu mungkin salah satu tools AI yang tadi sempat saya tampilkan di materi. Dia itu bisa membantu menganalisis data perdagangan global, namanya Rapid Miner atau data robot. Tapi balik lagi, kita harus punya dulu datanya. Jadi datanya kita kasih, let's say misalnya map, baru bisa analisis. Itu pun kalau kita sudah punya datanya. Tapi kalau kita misalnya sekarang nanya data ke dia tentang buyernya, itu saya rasa belum bisa ya, Mas Jody. Tadi aja ChatGPT saya coba tanya spesifik, misalnya tadi siapa tadi Mas Davin nanya ya, contoh nih minta data buyer aja dia belum, ternyata beda prompt-nya hasilnya. Ketika saya coba cek 2 bulan lalu sama barusan, hasilnya beda. Apalagi dia sampai mencari tahu data satu perusahaan. Itu mungkin jawabannya, jadi belum bisa nih Kang Jody untuk sampai sejauh itu. Tes, halo? Oke, siap coach. Kalau gitu mungkin Tetap tidak bisa Kang Jody. Saya tadi pagi kalau nggak salah saya sempat ngecek gitu tentang siapa orang ini. Palingan dia cuma ngasih tahu berbasis data yang ada di website. Jadi kalau udah sampai ngomongin rekam jejak, saya rasa belum ada dan belum bisa. Dan saya pribadi kayaknya lebih baik mendingan nggak usah ada deh. Karena itu sudah sampai dalam banget tuh. Karena takutnya AI-nya seperti di film-film. Dia sudah melampaui kepintaran manusia dan at the end dia akan menguasai dunia. Karena itu udah jauh banget sih dapetin informasinya. Oke, Kang Vidi. Sampun. oke, siap coach. Ya. Ya memang sebetulnya ya kalau misalkan memang tidak ada di nggak ada yang di kalau misalkan nggak di seperti iniin, mungkin banyak sekali orang yang bisa memanfaatkan gitu ya, memanfaatkan dalam arti orang yang tidak bertanggung jawab. Memang banyak ya memang kita juga nggak bisa nyalahin karena yang namanya teknologi itu sangat cepat ya Pak ya coach ya. Betul. Saat ini perkembangannya gitu. Cuman yang mungkin yang jelas ya coach ya, ini ya zaman sekarang teknologi AI sangat benar mendominasi di setiap kegiatan dan aktivitas kita ya coach ya. Terlebih dari ekspor ataupun di pekerjaan yang mempermudah karyawan-karyawannya. Nah, mungkin mengingat dari waktunya coach ya, dan coach Udin juga sibuk staffing apa sih coach sekarang coach? Boleh Enggak. share. Iya, ini lagi di Magelang aja, ngawas-ngawasin doang. Harus pulang pergi. Boleh cerita nggak coach? Apa tuh? Closing story lah gitu. Sekarang yang di staffingin tuh apa, lalu bagaimana cara dapatnya, lalu ya sampai sekarang staffing gitu biar semua bisa jadi termotivasi. Dan AI itu apakah ya salah satunya mungkin selingannya ada AI-nya juga ya coach ya, gitu mungkin coach closing story-nya ya. Benar. Pertama, ini sebenarnya kalau disuruh cerita itu agak sedikit kontradiktif dengan kontennya gitu, kayak gitu Kang Vidi. Kalau ngomongin staffing sekarang tuh si Pak Pekik tuh dia kita lagi staffing ini kayak lagi sempet rame ya, namanya dagang cengkeh gitu untuk ke Cina lah ya. Nah itu si Pak Pekik tuh yang baru aja abis ngawasin di wilayah Jawa Barat. Tapi kalau saya sekarang Jawa Tengah. Nah, kalau ini sebenarnya kalau saya malah lebih ke arah ini, Kang Vidi. Jadi lagi ada binaan kita, jadi binaan di PPEJP yang dia itu dapat buyer lah ya, bisa dibilang dapat buyer yang kebetulan buyernya yang bawain saya. Nah, kenapa tadi saya bilang agak kontraproduktif atau berkebalikan? Karena dapatinnya secara manual. Jadi jadi kebetulan saya sama tim kalau misalnya cari buyer kan kebanyakannya online ya. Ini online. Nah, terus mungkin pas tahun lalu gitu sempat ngambil kesempatan lah ya untuk canvassing langsung di negara tujuan. Saya minta kontak dari atase gitu. Kalau misalnya Kang Vidi sama teman-teman tahu, misalnya Pak Sabat ya di Belanda gitu.
Nah, dia kan dari atasnya ya. Saya langsung to the point aja. Saya datang ke sana, saya dikenalin, saya minta dibukain jaringan data-data apa bayar-bayar di sini. Kalau misalnya mumpung saya lagi di sini, saya minta dikenalin dan dipertemukan. Akhirnya dilakuin seperti itu. Dilakuin seperti itu, dikenalin langsung, tektokan dan lain-lain, ketemuan langsung hingga akhirnya bisa deal. Nah, tapi kalau yang sekarang lagi diurus ini sebenarnya salah satunya ya itu kopi dari Temanggung. Nah, ini apa namanya ya tadi tuh dari buyer yang memang pas kita ke sana dikenalin sama Pak Atase. Itu satu di antara buyer-buyernya. Nah, ini kenapa yang saya bilang ini agak kontradiktif dengan AI karena ini caranya manual. Benar-benar datang langsung, presentasi langsung, saya memposisikan sebagai coach, bawain produk binaan-binaan, saya bawa sampelnya, saya pitchingin gitu, alhamdulillah bisa deal gitu. Dan ya bisa dibilang jangka panjang sih, gitu aja. Ya mungkin kalau saya ceritakan lebih dalam lagi, buyer-buyer yang dari saya ketemuin pada saat kunjungan bisnis, diperkenalkan sama Atase, secara langsung ya, secara langsung itu kualifikasi dan kualitasnya baik banget karena mereka merasa apa ya namanya sangat apresiatif kali ya, dia apresiatif dan simpati juga karena wah ini eksportir mau modal nih ibaratnya gitu, walaupun yang dilihat adalah saya gitu, mau modal dalam artian mau keluar negeri, mau nyamperin orangnya, mau nyamperin saya dari kacamata buyer sehingga apa namanya kelihatan nih kalau eksportirnya mungkin mau niatan gitu keluar negeri dan hingga akhirnya mungkin bisa dibilang jadi jangka panjang sih untuk bisnisnya. Nah, itu yang saya bilang tadi agak sedikit bertolak belakang dengan temanya AI. Ini sangat manual banget dan buyernya ini memang tipikalnya nggak demen online pokoknya. Ya, tapi saya 2 bulan lalu ya coach lari ke sana tuh. Terus saya pernah lihat ke Belanda tuh. Saya pernah lihat di story-nya nih coach. Nih, oh ternyata. Oke, jadi pada intinya berarti memang yang namanya AI itu salah satu alat bantu yang untuk para eksportir itu ya dapat membantu dengan bagaimana caranya, dengan up to date-nya mungkin itu bisa terus belajar ya coach ya. Cuman di sini mungkin ya ini informasi yang sangat dalam gitu yang mana semua orang harusnya tahu ini basicnya dari sini dulu gitu. Nah, tapi alangkah baiknya mungkin Coach Udin yang sudah merasakan dan membuktikan bahwasannya yang namanya ekspor yang pengen lebih mudah lagi ya mending langsung datang ke tempatnya ya Coach ya. Saya nggak mau bilang kayak gitu ya, cuman kebetulan aja gitu sekalinya nyoba, sekalinya dapat, sekalinya bisa long term gitu karena selama ini pengalamannya lewat online. Kebetulan memang nggak mau dan apa ya dari dulu tuh sempat ada tawaran pameran karena ngerasa udahlah online aja lah. Nah terus akhirnya sedikit belajar tentang AI ya alhamdulillah misalnya bisa dapat ya alhamdulillah. Tapi sekalinya coba offline kok hasilnya bagus gitu. Saya belum mau ngebandingin ya. Nah kenapa bisa hasilnya bagus? Nah ini kalau saya lihat ya ini polanya seperti ini. Ini mungkin share aja kali ya. Terkadang buyer itu mereka juga walaupun mereka rambutnya pirang gitu, walaupun ngomongnya udah bahasa Inggrisnya level tinggi gitu, ternyata mereka gaptek juga loh. Kadang-kadang ya elah ibaratnya jangankan email, WhatsApp aja jarang dibales. Nah, ternyata ketika kita datang secara langsung, physically, tatap muka, nah itu dia apresiasi banget dan itu nilainya jauh lebih tinggi dibandingkan menurut saya kalau pengalaman 100 kali email dibandingkan 1 kali pertemuan langsung dan itu ternyata hasilnya beda banget. Dan memang setelah itu kita komunikasinya setelah pulang pun dia basisnya adalah WhatsApp doang sih. Tapi itu kan pasca pertemuan. Pas sebelum pertemuan pun nggak ibaratnya kontak-kontakan nggak mau dibales gitu. Email nggak dibales, WhatsApp juga nggak tahu nomornya. Nah, pas dikenalin sama Pak Atase, di sana dikenalin langsung. Setelah itu kita ngobrol langsung, saya pitching, saya jualin produk binaan, alhamdulillah malah nyantol. Setelah itu baru kita WhatsAppan pun juga cuman chat-chat kecil, selanjutnya telepon-teleponan WhatsApp. Itu sih mungkin Mas Vidi. Ada pola-pola ternyata bayarnya ini memang ternyata gaptek juga kok. Kita yang udah advance ternyata mereka masih gaptek juga dan lebih cenderung seneng tatap muka langsung.
Itu Kang Vidi, semoga menjawab ya. Oke, siap. Makasih Coach Sama-sama. atas ya cerita little story. Ya mungkin Little mudah-mudahan di sini teman-teman bisa bisa mendapatkan berkahnya terkait dari AI, terkait dari bagaimana caranya ekspor, ya cara kerja Coach Udin gitu, yang saat ini mudah-mudahan bisa mengembangkan perusahaan masing-masing. Amin. Mungkin itu aja Coach dari saya. Oh, ada Papa Kik, siap Coach. Monggo. Dia mau ngerjain. Ini mau closing. Ini mah kayaknya bukan mau nanya, mau closing. Mau ngerjain dia. Mau closing ini. Enggak lah closing, malah gini Kang Vidi, langsung nih mumpung di forum, Kang Vidi selaku perwakilan dari Korbit di Kreat SDM, langsung nih todong aja Coach Udin, boleh nggak kapan-kapan kita culik ngobrol bareng gitu. Nah itu. Biar langsung tadi biar pagi kita langsung todong aja gitu Kang Vidi. Ya Pak, itu Pak tadi pagi juga ada mention dikit lah masalah itu gitu, karena ya, SDM tuh sangat berat ya Pak Pekik ya, hanya diurus ya. Kayaknya kalau yang nodong Kang Vidi pasti mau deh, nggak bakalan nolak. Iya, kalau Bapak yang satu minta saya nolak malah. Makanya harus pakai orang nodongnya nih. Oh jadi gitu aja Kang Vidi. Diundang dulu jadi ngisi webinar, baru habis itu minta. Kapok lo. Ya. Ya, Coach, nanti besok MK-nya ya Coach ya. Kita WhatsApp-an aja janjian nanti ya. Insya Allah bisa, tinggal kita atur waktunya aja. Siap Pak. Oke. Mungkin gitu aja dari Pak Pekik, atau ada mau closing statement Pak? Enggak ada. Tadi udah dapet pernyataannya Coach Udin. Oke katanya udah closing tuh. Ya. Oke. Tinggal kita atur waktunya. Ya. Mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih banyak waktunya teman-teman sudah menyimak kegiatan webinar dari Coach Udin terkait AI. Mungkin Kang Arfi bisa ditutup. Terima kasih.